Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Pak Suharsono, Kepala BPTP DIY. Yang kami hormati Pak Ahmad Soim yang selalu setia dengan kegiatan-kegiatan kita semuanya. Yang kami hormati teman-teman di BPTP DIY, ada senior kita semuanya, Putri Martini Patria ya. Terus ada Mas Agung. Siapa lagi ini Mas Agung yang hadir? Ada Bu Fibrianti, Pak. Bu Fibrianti. Dan juga ada Pak Sarjiman yang sudah pensiun, tapi alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir di forum ini. Semangat terus Pak Sarjiman. Kemudian ada Mas Abdul Aziz, ada dari P3K Imogiri. Siapa ini Mas? Dari penyuluh Pak, kalau itu BPP. Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang cerah ini, sepertinya kalau di Jogja juga cerah ya Mas Agung ya, Pak Kabale ya. Alhamdulillah cerah Pak. Secerah Pak Sigit, secerah Pak Sigit. Ya, Masya Allah. Mbak Tri, Masya Allah. Masya Allah, Bismillah Pak Sigit, semangat. Siap. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, patut kita ucapkan, patut kita naikkan kehadirat ilahi Robbi, rasa syukur kita semuanya, alhamdulillah sehat walafiat ya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, mohon izin Pak Kabale, kita melanjutkan dari rencana besar kita akan menyusun buku memoir pejuang teknologi BPTP. Maka di setiap BPTP akan kita munculkan segala sesuatu, terutama yang saat ini sebutlah dengan kalimatnya yang nendang gitu, dengan kalimat yang nendang dari setiap BPTP itu dari setiap BPTP kan sesuatu yang nendang, misalkan dari BPTP Jogja yang kita rencanakan itu merupakan bagian dari apresiasi kita terhadap teman-teman yang selama ini telah melakukan segala upaya sehingga diseminasi inovasi teknologi kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dalam rangka penyusunan buku memoir ini tentu kita berharap menjadi tolok ukur atau pattern lah ya, pattern bagi generasi penerus kita atau teman-teman kita semuanya. Inilah sebetulnya salah satu contoh kinerja senior kita, kinerja teman-teman yang telah berjuang untuk mendiseminasikan inovasi teknologi. Maka menjadi penyemangat untuk generasi kita yang saat ini masih belum melaksanakan itu, memperoleh kinerja yang lebih baik. Itu tentunya harapan kita. Nah, sehubungan dengan hal itu, memang yang kita ketengahkan nanti, itu dari Pak Kabale bersama teman-teman di Jogja, itu menyampaikan segala hal selama ini. Ayo, berat PP. PP garing ya. Yang selama ini masih tersembunyi, kemungkinan belum tersampaikan kepada teman-teman yang lain atau bahkan belum tersampaikan kepada Pak Kabale, dapat jadi nanti kita ungkap bersama-sama. Dan kita berharap Pak Ahmad Soim akan membantu membingkainya sehingga menyusun rangkaian huruf demi huruf, kata demi kata menjadi kalimat yang
indah, menjadi kalimat yang memiliki seni yang tinggi sehingga enak untuk dibaca dan diikuti, dan tanda petik lah ya, kita nikmatilah dari rangkaian kata-kata itu, pun menumbuhkan seperti tadi semangat kita untuk lebih mengedepankan, lebih meningkatkan lagi kinerja untuk diseminasi inovasi teknologi pertanian. Dan kalau Siti sekali Ganica. Sebenarnya yang menjadi batasannya sangat fleksibel sekali Pak Kabale ya dalam kesempatan ini. Pada prinsipnya yang kita kedepankan itu, kita munculkan itu adalah sisi humanisnya itu memegang sekitar 60 atau 70% lah ya. Lebih tinggi dibanding dari sisi substansi inovasi teknologinya. Maka kalau sebaliknya dari sisi substansi inovasi teknologi itu kita turunkan saja sekitar baik, saya lanjutkan. Pak siapa ini bisa di mute dulu Pak, biar suaranya tidak masuk Pak. Dari P3K Imogiri Bantul, di mute dulu Pak. Ya. Ini dari Jogja BPTP masuk ya Pak ya, Pak Hano. Oh Pak Hano, oke, selamat datang Pak Hano. Iya. Kita lanjutkan. Jadi kita sebetulnya batasan-batasan yang akan kita bahas di sini, kita diskusikan itu sebetulnya fleksibel saja. Nanti pada saat kita diskusi bersama, kita bahas bersama, maka sisi humanisnya yang kita kedepankan sekitar 60-70% itu dari sisi humanis teman-teman pelaku dalam hal diseminasi inovasi teknologi. Nah, sementara untuk sisi dari substansi inovasi teknologinya, sisi substansinya itu ya kita turunkan antara 30 atau maksimal 40% saja. Maka kita berharap pada saatnya nanti akan muncul dari hal-hal selama ini yang mungkin Bapak Ibu semuanya belum tersampaikan pada masa lalu. Monggo silakan kita kupas kembali, kita gali kembali. Nanti akan dibingkai oleh Pak Soim. Mudah-mudahan menjadi terangkai menjadi indah dan bernilai seni. Oke, Saya kira itu ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Pak Soim mohon bantuannya, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, lancar segala urusan, dan kita berharap nantinya buku memoir ini ataupun kinerja kita secara keseluruhan itu menjadi catatan amal kebaikan kita semuanya. Bukan berarti kita pengen dilihat, pengen dikenang oleh generasi penerus kita, tidak. Tapi justru ini menjadi wujud pertanggungjawaban kita kalau selama ini kita telah bekerja dengan menunaikan amanah sebaik-baiknya. Jadi kita jauhkan dari sifat riya, kita wujud kita bahwa kita ini mengemban amanah yang sudah dibebankan di pundak kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, Pak Kabale, mohon izin, Pak Kabale nanti kita berharap Pak Kabale dapat menyampaikan secara lengkap gitu ya. Kemudian ada celah-celah yang dapat dilengkapi oleh teman-teman lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Kabale, Pak Soim, dan seluruh teman-teman semuanya, para penyuluh di Imogiri ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih semuanya. Sementara saya akhiri dulu, nanti dapat kita lanjutkan dengan diskusi yang telah dipandu oleh Pak Ahmad Soim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enti? Ya Bu, hadir Bu. Ya.
Mantau, Bu. Oke. Baik, Pak Sigit, terima kasih banyak atas sambutannya, Pak Sigit. Kita lanjut saja pembingkaian yang akan disampaikan oleh Kepala BPTP Yogyakarta, Bapak Dr. Suharsono. Monggo Bapak, layar kami persilakan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula Waalaikumsalam wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati di forum virtual pada siang hari ini, yang pertama kita syukur pada Allah SWT yang saya percaya hadir di sini dalam kondisi tetap fight spirit, sehat, walafiat, terus tetap moga-moga di hati kita selalu pengen meningkatkan imunitas, sehingga apa yang terjadi di luar sana, di lingkungan kita, jadi imunitas kita sangat tinggi di era pandemi ini, dan salah satunya barangkali yang menarik pada agenda silaturahim pada pagi ini adalah mengangkat harkat derajat media mitra kita petani yang harapannya menjadi salah satu yang memompa kesehatan kita, imunitas kita. Jadi ceritanya di pagi hari ini tentunya tidak serta-merta seremonial. Kalau seremonial harus disiapkan. Jadi pagi ini diskusi biasa saja. Anggap aja ngopi bareng ya Pak Sigit. Sehingga nanti ada satu nilai yang keluar, yang justru itu yang ditemukan. Jadi kalau Pak Sigit, BPTP, Pak KBP itu berpikirnya bagaimana memuar sebuah inovasi yang diterapkan, barangkali BPTP Yogyakarta bukan menjadi pelaku utama. Yang menjadi pelaku utama adalah lokal wisdomnya, di situ ada penyuluhnya, dan sekarang hadir semuanya, yang setiap saat, hari demi hari, termasuk di situ petaninya, juga sangat respon dalam konteks silaturahim. Jadi semangatnya silaturahim ini akan berikan berkah. Ternyata pada hari ini, Pak Sigit dan Dok sekalian, Jogja menjadi salah satu digunakan untuk media, nyusun memoir, yang nanti harapannya ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan tematik yang mungkin menjadi bahan diskusi pada pagi hari ini, tentunya yang menjadi prioritas sekarang, yaitu konteks bagaimana kita menyelamatkan bumi. Tentunya hal ini bukan karena pengaruh apa-apa, tetapi kita bersyukur dengan kita memanen. Jadi kata kunci memanen itu bukan konteksnya memanen usaha taninya saja, tetapi manen dari industri hulunya, yaitu air. Karena ini menjadi pemantik, khususnya di saudara kita yang notabene di daerah kawasan lahan kering. Kalau pada saat hari ini tentunya yang menjadi salah satu teladan adalah di Desa Nawungan, Kecamatan Imogiri, dan Kabupatennya Bantul. Jadi nggak usah khawatir, Bapak sekalian, berkaitan dengan inovasi yang dengan memanen air, tentunya ini semua bisa digerakkan, dan dengan air adalah menjadi salah satu sumber kehidupan yang mengawali dari kehidupan. Bapak yang saya hormati, tentunya karya ini, saya ulangi lagi, karya ini adalah bentuk kolaborasi, bentuk networking, bentuk harmonisasi, yang itu semua basisnya bagaimana agrokisistem lahan kering ini bisa melakukan usaha tani secara sustainable.
Jadi tentunya ini diawali oleh sebuah program, yang programnya saya kira tidak sedikit dan besar sekali. Kalau saya baca sejarahnya, saya sebagai kepala balai bukan pelaku sejarah, saya hanya meramu saja Pak Sigit, meramu saja dari pelaku-pelaku yang dulu, yang saat ini barangkali bisa kita tunjukkan berapa besar dampaknya, nanti bisa diskusi. Kalau saya lihat sejarahnya mulai dari 1993 sampai 1997 itu namanya ada proyek UADP, proyek bangun desa Yogyakarta Upland Area Development Project, yang itu di bawah oleh Bank Dunia. Yang salah satunya adalah proyek itu bagaimana penanganan lahan kritis di lahan kering yang ada di Yogyakarta ini bisa mempunyai nilai tambah yang sangat besar sekali. Yang intinya adalah pertanian konservasi, menata lahan, dan di situ ada satu inovasi membuat embung. Yang kalau sekarang embung itu seolah-olah dengan dananya miliaran, Pak Sigit. Sekarang proyek embung itu dananya nggak sedikit. Ini baru cerita embung ya. Dananya mungkin ratusan juta lebih. Dan sekarang ESDM kalau kita lihat pasti di situ. Kementerian Pertanian barangkali sudah di situ. Pasti di atas 100, 200, 300 juta konteks panen air sama, semangatnya panen air. Nah ini ada local wisdom, artinya pengembangan secara terus-menerus. Ini ada satu inisiatif lokal bagaimana petani ini bisa memanen air dan menjadi tabungan gitu, tabungan air. Nah, ini tujuannya apa? Tentunya dalam rangka bagaimana petani di lahan kering ini bisa melakukan usaha secara terus-menerus. Yang sekarang, kalau dulu konteksnya embung itu relatif besar, nah, kalau Pak Sigit, pokoknya nanti saya tunggu tim dari BPT Balai Besar. Nanti kalau kondisi sudah tidak darurat lagi, saya tunggu bersama-sama kita dengan penyuluh datang di suatu kawasan dan di sana sudah disediakan zona untuk agrowisata. Masya Allah. Siap, sudah disediakan. Jadi lokalismenya begini ceritanya. Kalau dulu embung dibangun barangkali luasannya lebih dari 100 meter kubik atau mungkin 500 meter kubik, dan hanya pada site-site tertentu. Sekarang rumah tangga petani di dalam suatu kawasan pemilikannya sudah ada embung yang mungkin potensinya antara 40 sampai 60 meter kubik air saja. Itu nanti ditambahi. Dan kalau kita hitung, sekarang sudah ada lebih dari 500 embung. Kalau satu embung investasinya barangkali 5 juta atau 2,5 juta, nanti petani bisa cerita berapa potensi air yang bisa menjadi tabungan petani untuk usaha tani berkelanjutan. Jadi konteks panen air dan nyimpen air. Jadi petani sudah mau dan mampu sekarang panen air, walaupun dalam konteks embungnya embung kecil ukuran mungkin 40 sampai 60 meter kubik air, tetapi itu di musim penghujan ada dan di musim kemarau ada. Konteks panennya ketika musim penghujan panen dari runoff, musim kemarau di situ ada inovasi panen air dari dalam bumi dengan sumur dalam. Itu. Sehingga ini bisa kita lihat. Barangkali kalau satu petani 5-10 juta investasi buat embung, mampu menampung kurang lebih 40 sampai 60 meter kubik. Kalau itu ada 500 petani, ini hanya asumsi saja, tapi nanti pasti petani melaporkan, menyampaikan dalam diskusi berapa investasi yang di situ local wisdom petani sudah mampu membiayai dirinya sendiri. Bayangkan kalau itu jadi proyek, kalau itu dibiayai dari APBN. Nah, keunggulan ini Pak Sigit yang saya melihatnya perlu kita bangun, bagaimana bisa dilakukan. Nah,
dengan adanya simpanan air, tentunya Badan Litbang bersama mitra yang di daerah, para penyuluh, pemerintah daerah, bahkan lembaga-lembaga yang pengen belajar, pengen riset, untuk bisa bagaimana dari aspek produksi ini bisa menghasilkan sebuah produk yang efisien. Terakhir gini Pak Sigit, dalam konteks itu dengan inovasi dari berbagai macam lembaga Litbang, lembaga perguruan tinggi, bahkan sekarang dari BI, dari dunia usaha, ini di sana sudah mampu di kawasan lahan kurang lebih mungkin 400 atau 200 hektar. Ini sepanjang tahun hijau royo-royo. Walaupun di tengah musim kemarau, ini petani sudah dan saat ini menanam tanaman yang ekonomis. Pola tanamnya dulu barangkali hanya padi atau palawija, sekarang sudah menjadi padi hortikultura. Ada yang IP utamanya IP 300, ada yang sudah mulai IP 400. Artinya apa? Eksplorasi, memang mengeksplor, bukan mengeksploitasi. Tapi dengan local wisdom, di sana ada perilaku, bagaimana memanfaatkan keterintegrasian, harmonisasi, kolaborasi dengan lintas sektoral, ini mampu mengubah suasana. Ya, moga-moga suasana batin yang pertama. Yang pertama pasti suasana batin. Nanti bisa cerita, nanti para pelaku-pelaku sejarah yang sekarang masih bisa ditanyai. Yang dulu barangkali pendapatannya, makannya bagaimana, sekarang cukup panen padinya sekali saja, disimpan untuk cadangan pangan setahun, berikutnya usaha tanaman hortikultura. Itu. Terakhir lokal wisdomnya, karena disitu input organik yang sangat tinggi. Moga-moga ini kajian kami, moga-moga di sana benar menjadi kawasan bawang merah yang ramah lingkungan. Kenapa? Teman-teman penyuluh, petugas di lapangan sudah siap secara periodik mengendalikan hama penyakit itu dengan ramah lingkungan, tidak menggunakan racun gitu. Dan ini yang menarik. Belum ada ya, nanti kita komparasi teman-teman di PTP lain, pola usaha yang dilakukan local wisdom dengan spesifik lokasi di Jogja, kolaborasi dengan berbagai lembaga ini mampu membuat kawasan pola tanam itu dasarnya panen air, dan sekarang sudah berani ngeklaim produk bawang merah saya adalah growing. Jadi saya tidak menyarankan itu organik. Yang penting ramah lingkungan. Nanti kami mengujinya, moga-moga memang itu bebas racun, ya, dan bebas mikroorganisme patogen. Dan itu nanti harapan saya dapat dukungan di lintas daerah dan itu mendapat sertifikat. Bukan main. Saya melihatnya bukan main. Kenapa? Barangkali nanti kita bisa SGD dengan teman-teman BPTP bagaimana sistem budidaya yang berani ngeklaim bawang merah di Jogja di satu kawasan dasarnya panen air itu menjadi ramah lingkungan. Sehingga satu pelaku sejarahnya, alhamdulillah mendapat penghargaan Kalpataru. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak Sigit sekalian dalam rangka mengawali diskusi untuk berkait dengan pelaku-pelaku sejarah ini saya kira hadir di tengah-tengah kita, penyuluh yang ada di wilayah, ada pendidik, penyuluh kami untuk bisa memberikan barangkali pengalaman yang menarik untuk bisa kita diskusikan pada pagi siang hari ini. Demikian, terima kasih. Saya sampaikan, tetap moga-moga informasi ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharsono, terima kasih banyak nih pembingkaiannya. Baik Pak Saim, untuk selanjutnya waktu serta layar kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Saim untuk memandu diskusi. Silakan Pak Saim. Baik, terima kasih Bu Elia, Pak Sigit, yang terhormat Pak Suharsono.
Pak Suharsono tadi cerita banyak ya, khususnya yang terkait mulai kegiatan ini ya. Tadi disebut dimulai dari bantuan ya, dari bantuan luar negeri ini. Kita ingin gali lebih yang bisa Bapak berikan apa ya, kenapa gitu ya dipilih Imogiri gitu ya, panen air ini, program panen air ini, kenapa dipilih di Imogiri gitu ya. Kalau dilihat lahan kering kan di Jogja itu banyak ya, ada di Wonogiri juga ada ya, terus daerah-daerah Pate juga banyak gitu, tapi kok kenapa dipilih di Imogiri gitu Pak? Ya. Itu dulu Pak, bisa di... Oke. Jadi kalau saya melihatnya bukan konteks dipilih ya. Jadi kalau di lahan kering di Yogyakarta itu banyak formasi. Banyak formasi berkaitan dengan status geologi. Ada formasi di Kars. Di gunung itu juga lahan kering. Itu spesifiknya berbeda. Ada kawasan lahan kering di Baturagung, Langgran, Bantul, Delingo, itu status geologi ya Pak Anu. Tapi ya yang menarik, barangkali dulu begini, nanti Pak Ano bisa, Pak Sarjiman bisa nambahkan ya, kata Imogiri itu pasti menjadi sebuah filosofi, ya, karena ada fakta sejarah, ada fakta sejarah ya untuk budaya Jogja. Sehingga jangan sampai nanti kata-kata istilah Imogiri itu menjadi sejarah saja. Artinya sejarah masa lampau yang sekarang masih eksis. Kalau dari sisi kacamata saya, yang pertama kacamata status posisi positioning sebagai struktur status geologi. Di lahan kering di Jogja itu banyak, ada kawasan Kars Gunung Seribu di Gunung Kidul, ada di kawasan lahan kering di perbukitan Menoreh juga ada formasi di Langgran Gunung Api Purba itu, ada yang lainnya. Kalau saya melihat status kondisi geografinya memang tidak berbeda jauh. Cuman kalau kita lihat dari status iklimnya nanti bisa dilihat, ya biasanya musim penghujannya relatif ya, awal dan akhir, artinya dia potensi untuk sumber daya airnya itu kalau berdasarkan potensi air yang turun dari hujan, ini sangat risikonya besar dibandingkan kawasan yang lain. Tentunya ini berkaitan dengan vegetasi dan posisi kondisi kelerengan. Sehingga awalnya tentunya masalah yang pertama di dalam program itu adalah konservasi, menata lahan, yang nanti bagaimana tingkat erosinya bisa diturunkan dengan pendekatan tadi. Airnya dipanen, ada tanaman-tanaman penguat teras. Barangkali itu kalau dilihat dari konteks kenapa dipilih Imogiri. Semua potensi sama saja. Yang kedua mungkin akses. Jadi akses itu kalau Imogiri lebih mudah ya relatif lebih. Kalau di Jogja itu semua mudah dijangkau, Pak Soim. Ya. Mudah dijangkau. Dan saya melihat Imogiri lebih bisa mewakili semuanya. Itu. Yang terakhir tentunya kalau saya melihat tingkat kegigihan semua. Jadi kalau petani lahan kering di Jogja itu juga gigihnya sama, Pak. Nggak bisa saya bedakan. Mungkin sejarahnya biar besar saja, biar lebih bombastis kali ya. Karena kata-kata Imogiri itu ada makam raja, ada yang lainnya gitu. Dan di Imogiri itu ada dua zonasi. Zonasi lahan sawah irigasi yang itu potensinya padi, pari, pantun, nanti BPF bisa menjelaskan, dan ada formasi lahan kering yang sangat kritis banget gitu. Jadi banyak alasan kalau pengen ngawali, saya kan
anu aja. Tapi secara ilmiah saya kira itu Pak. Saya Ya, kalau ada semacam kesenjangan antara kehidupan petani di lahan irigasi sama di lahan kritis sebelum ada proyek itu, Pak? Wah, itu besar sekali. Namanya di lahan kritis itu panennya hanya sekali setahun. Ya. Dia menjadi buruh terusan. Dan dulu barangkali tidak hanya padi saja, makanya barangkali padi dengan ubi kayu atau dengan jagung untuk dan itu kan variatif sekali. Kalau di bawah kira-kira jarak bisa dilihat kawasannya. Jadi tidak harus panjang mata memandang itu di gunung itu di bawah sudah kelihatan sawah itu. Jadi tingkat dinamika masyarakatnya. Masyarakat di Imogiri yang di dataran lahan kering itu lebih waktunya digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar ketika tidak ada panen, tidak ada aktivitas pertanian pada zaman dulu gitu. Yeah. Misalnya ke bawah kerja di petukang dan lain-lain gitu, ke daerah Ngare gitu. Perbedaannya sangat drastis pada saat dulu, dan gap-nya sangat tinggi sekali. Kalau sekarang sudah sama aktivitas setiap hari ya di sawah, di Tegalan, di lahan pertanian sekarang aktivitasnya. Begitu. Ya. Kalau dari segi teknologi embung kan sebetulnya sederhana ya Pak. Apa yang inovasi yang dimasukkan oleh BPTP dalam teknologi embung yang sekarang ada itu? Jadi teknologi embung memang sederhana. Jadi sederhana. Karena dengan sangat sederhananya kita melihatnya teknologi embung itu seolah-olah hanya bagaimana menyimpan air. Gitu. Tetapi teknologi embung yang sekarang dimiliki oleh petani di Desa Nawungan, di lokasi itu, lebih sederhana sekali. Kenapa? Di tengah sawah atau di tengah Tegalan itu ada embung yang dibangun secara mandiri. Nah, itu teknologi sebetulnya. Itu teknologi. Kenapa? Di tempat-tempat lain tidak atau belum ada. Itu teknologi. Karena di tempat-tempat lain belum ada. Sehingga bagaimana itu nanti didiseminasikan ke tempat lain, karena efisien. Yang kedua, Badan Litbang mengawali tentunya dengan embung juga panen air. Itu konteksnya. Konteksnya Badan Litbang bagaimana bisa dipanen airnya. Kalau musim penghujan dengan run-off, aliran, kalau musim kemarau kemarin diambil air dari dalam tanah. Nah, Litbang juga berpikir terus bagaimana teknologi lanjutannya. Artinya, konteksnya kalau sudah ada air kan nanamnya tidak seenaknya saja. Mumpung ada air, terus ada pilihan komoditas dengan petani. Nah, kita mencoba bersama dengan pemerintah daerah dan tugas di lapangan dirumuskan. Nanti bisa cerita perubahan tanamannya. Yang dulu barangkali ada musim kemarau ada jagung, ada tembakau, ada kacang, ada macam-macam. Sekarang musim kemarau pada saat ini adalah adanya adalah bawang merah, cabai merah. Nah, itu peran-peran Badan Litbang, peran program inovasi yang nanti harapannya inovasi ini bisa dikembangkan di daerah lain dengan konteks yang sama. Tentunya adaptasinya adalah bagaimana kondisi budaya masyarakat untuk bisa mengadopsi ini, Pak Boim. Iya. Kalau itu kan dimasukkan teknologi yang bernilai ekonomi lebih tinggi ya Pak ya. Dan itu berarti merubah budaya masyarakat di situ. Bisa dijelaskan upaya mendiseminasikan teknologi itu untuk meyakinkan petani agar melaksanakan yang tadi sudah dihasilkan itu Pak Suhartono. Jadi untuk bagaimana bisa merubah pola atau pilihan budidaya dengan harapannya nilai ekonomi tinggi. Yang jelas pilihan saat ini petani adalah tanaman hortikultura. Itu. Yang kedua, kenapa berubah? Petani sekarang yang dibutuhkan, kalau untuk pangan, itu sudah tercukupi dengan musim tanam pertama. Ya,
padi koko itu dia sudah cukup untuk cadangan pangan satu keluarga setahun. Yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana ada cash crop, artinya bertani secara cepat tetapi menghasilkan uang yang lebih, sehingga pilihannya adalah hortikultura. Yang saat ini pas musim tanamnya bawang merah. Nanti bulan Agustus sudah bawang merah lagi. Yang posisi saat ini harga di lapangan barangkali per kilonya 17 sampai 20.000. Posisi saat panen raya ini. Artinya sekarang yang dibutuhkan, kalau cadangan pangan sudah punya, tentunya petani bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, sehingga basis dia, karena dia usaha tani yang memanfaatkan air untuk tanaman-tanaman yang cepat dipanen dan menghasilkan nilai ekonomi. Itu sehingga kuncinya petani mau berinvestasi gitu. Bawang merah kalau nggak mau investasi ya nggak bisa menghasilkan cash crop yang tinggi. Itu. Baik. Bagaimana BPTP Jogja itu Pak yang menghubungkan teknologi itu dengan Pemda atau pihak luar termasuk swasta yang menyediakan sarana produksinya gitu. Perannya di mana gitu Pak BPTP-nya? Jadi tentunya inovasi tidak dibangun sendiri ya, Pak Boy, tidak dibangun sendiri. Dan fungsi BPTP Jogja ini tentunya harus inline dengan program pembangunan pertanian di daerah, di Kabupaten Bantul. Nah, kuncinya kami BPTP Jogja bagaimana konteks pendampingan secara bersama-sama. Artinya usaha ini bukan usaha mandiri, tetapi bagaimana mensinergiskan program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, artinya Direktorat Jenderal dengan Badan Litbang. Dan satu sisi juga terjadinya interaksi atau sinergisi dengan kelompok tadi, kelompok tani dan petaninya gitu. Jadi bentuk ini yang kami lakukan bukan konteksnya kami mandiri tidak, tetapi kita mengelaborasikan semuanya sebagai kemampuan untuk mengintegrasikan diri gitu. Jadi kami komunikasi dengan daerah sudah tidak dengan formal lagi, dengan WA pun berangkat ke lapangan, kita diskusi rapat jadi itu. Nah, pendekatan itu yang sekarang kami gunakan. Formal itu menyusul, tapi konteks kecepatan, permasalahan di lapangan kecepatan itu harus segera kita duduk bersama, kita solusikan. Jadi saat ini program di sana yang paling berat bagaimana menyediakan benih sumber, hingga nanti kebetulan Direktorat Jenderal Hortikultura menyiapkan program perbenihan, program pengembangan bawang merah dengan TSS, dengan benih, dengan biji. Nah, kita inline program kita, bagaimana petani bisa membenihkan dari biji menjadi umbi. Ini bukan pekerjaan yang mudah, karena selama ini di Yogyakarta belum terjadi, dan kami komitmen, ya harapannya nanti kemampuan menghasilkan benih dari biji itu bisa dilakukan. Dan ini scale up-nya sangat besar sekali, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Tuh. Itu sudah berhasil ya Pak mengajak ini dalam proses. Itu di bawah BPTP langsung ya? Kita bersama-sama. Tapi kita punya model namanya ya program hilirisasi dengan adanya kegiatan diseminasi ABT ini kita fokus bagaimana petani itu bisa menjadi penangkar dan kolaborasi BPTP dengan petani, dengan BPSB, pemerintah daerah, dan ini didukung oleh pemerintah pusat. Sehingga nanti targetnya 2-3 tahun ke depan, saya kira Jogja untuk mendapatkan benih tidak perlu impor lagi barangkali dari Brebes atau dari sentra-sentra pengembangan bawang merah. Ini targetnya. Hanya program ini program besar, sehingga harus kita support dari sisi pendampingan inovasi teknologinya dan pengembangan kebudayaan masyarakatnya.
yang saat ini. Ya, makasih Pak Suarsono. Kita nanya ke peneliti dulu apa ke petani? Silahkan. Monggo, atau pengen melaporkan, menyampaikan informasi. Kalau ada Bapak atau Ibu peneliti ya, yang berhubungan langsung dengan petani selama ini gitu ya, bisa menjelaskan satu tadi teknologi embung ya, memperdalam dan menjelaskan teknologi embung yang dibawa oleh BPTP Jogja ke petani, mungkin ada inovasi walaupun sederhana di situ ya. Terus yang kedua adalah teknologi budidayanya yang kemudian menjadi tuntutan petani untuk memilih komoditas yang lebih bernilai tambah gitu ya. Mungkin silakan Bapak atau Ibu peneliti bisa memperdalam ya penjelasan dari Pak Suarsono di lapangannya. Saya dulu Pak, barangkali untuk bisa mengawali biar runtut beritanya itu biar runtut Pak. Oke, monggo Pak. Jadi terima kasih Pak Soin. Saya peneliti yang masih barangkali masih ada saksi hidup nih. Karena prosesnya sampai saat ini berkembang, alhamdulillah bahwa inovasi teknologi ini berkembang sangat baik. Jadi saya ingin sedikit menambahkan untuk memperjelas barangkali, karena ini berawal dari runtutan sehingga sekarang jadi ada embung yang konon sudah dimanfaatkan oleh petani yang sudah bisa berdampak sangat bagus gitu. Jadi saya ingin bercerita dari sejak awal karena saya ikut bergabung di dalam proyek Bangun Desa 2 atau yang dikenal dengan proyek penelitian terapan sistem DAS kawasan perbukitan kritis atau Yogyakarta Upland Area Development Project yang dimotori saat itu oleh Puslit Tanak ya, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat saat itu, yang di waktu itu kapusnya almarhum Bapak Syarifuddin Karama. Syarifuddin Karama, yang sekarang Puslit Tanak itu sudah maksudnya berkembang jadi Balai Klimat dan BBSDL ya Pak ya. Jadi SDM-nya juga sudah relatif tersebar begitu. Ini merunut dari awal. Jadi Badan Litbang mendelegerkan proyek ini melalui Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor itu dengan istilah komponen 8. Komponen 8 karena ada 9 komponen bagian proyek dalam proyek Bangun Desa. Badan Litbang yang dipandegani oleh Puslit Tanak itu jadi bermukim di Yogyakarta, proyek Bangun Desa yang sekarang kantornya berdekatan dengan Stadion Maguwo Harjo. Saat itu mulai tahun 93. Sekarang menjadi kantor BPTP, Pak Ano. Ya. Mengganti kantor BPTP. Sekarang jadi BPTP. Maksud saya proyek Bangun Desa, Pak Harsono. Proyek Bangun Desa, terus gabung dengan Stasiun Penelitian Tanah Yogyakarta, on block menjadi BPTP tahun 95. IP2TP maksud saya, IP2TP itu tahun 95. Kemudian BPTP tahun 2000, itu dengan BPTP Yogyakarta. Kemudian saya ingin menambahkan tadi bahwa proyek Bangun Desa 2 atau yang dikenal dengan komponen 8 ini khususnya yang mempunyai mandat adalah
penelitian terapan sistem DAS kawasan perbukitan kritis di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada di 4 kabupaten. 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Kabupaten Gunung Kidul lokasinya itu Dusun Sunggingan, Umbul Rejo, Kecamatan Ponjong. Kemudian lokasi yang kedua di daerah Dusun Naungan, Desa Selau Pamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mewakili perbukitan Menoreh, itu dusunnya Kadi Gunung. Kadi Gunung, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Jadi kemudian yang terakhir, yang zona 5A, itu perbukitan Merapi, berada di Dusun Serunen. Serunen, Desa Gelagaharjo, Kecamatan Sangkringan. Jadi ada zona-zona, Pak. Jadi ada zona 2, zona 3, 5A. Itu tersebar di 4 kabupaten itu tadi. Jadi tadi Bapak menanyakan tentang kenapa di Imogiri. Sebetulnya awalnya bahwa embung diperkenalkan itu, maksudnya untuk digunakan itu mulai Gunung Kidul juga ada di lokasi itu. Kemudian di Naungan, tadi di Imogiri, ada juga di Kadi Gunung Kokap. Nah, yang tidak ada cuma di Cangkringan, di Merapi itu, Kaki Gunung Merapi. Dari kesekian keragaan yang digarap oleh Bangun Desa, itu yang sangat baik dan berkembang hingga saat ini, itu di Desa Selau Pamioro, atau Dusun Naungan itu. Jadi awalnya itu, Pak. Jadi kemudian yang menggarap saat itu, artinya penelitian untuk memperkenalkan pembuatan embung itu mantan Dirjen Tanaman Pangan itu Pak Gatot Irianto. Dulu peneliti dari Pusditanak Bogor untuk membuat embung di wilayah Dusun Naungan 2, Pak. Ada beberapa embung yang digarap dengan ukuran beragam, ada yang 4 kali 5 meter, ada yang 4 kali 6 meter, kemudian dengan kedalaman sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi itu pun disurvei atas dasar mempertimbangkan struktur tanah, kemiringan lereng, kemudian topografi dan lain sebagainya. Kemudian ini melihat sisi kelebihannya kenapa di Imogiri. Kebetulan mungkin agroekosistemnya sangat baik di sana, termasuk jenis tanahnya tidak mudah longsor. Kalau yang kami coba dulu waktu di Kadi Gunung di Kulon Progo itu longsor, mengakibatkan longsor. Jadi ini tidak direkomendasi di wilayah sana untuk embung. Kemudian kalau Selau Pamioro itu banyak tanahnya itu liat ya, podsolik itu, podsolik. Kemudian batunya juga relatif bagus di situ. Jadi maksudnya memungkinkan untuk dibikin embung. Lagi-lagi tadi kenapa kok masyarakat tani sangat antusias untuk membuat embung. Di sana kebetulan petani yang waktu itu di wilayah perbukitan kritis di Naungan itu mereka punya lahan sawah. Lahan sawah yang tadi itu lahan tada hujan. Kemudian mereka membuat embung masing-masing, Pak. Masing-masing maksud saya di setiap persil pemilikan petani di sana itu digalilah embung-embung itu
untuk peragaan tanaman pangan dan horti. Kebetulan yang sangat menonjol, terutama pada MT2 dan 3, itu embung manfaatnya sangat besar sekali ketika musim kemarau. Kalau musim MT1 kan banyak hujan, sehingga untuk tanaman pangan itu lebih banyak ditanam seperti padi dan padi gugur. Nah itu jadi alternatif bahwa sekarang sudah banyak tanaman-tanaman horti, terutama yang berekonomis tinggi, itu seperti bawang merah dan cabai merah. Itu juga plot-plot kecil saat itu sudah diperkenalkan ke mereka, kemudian diterapkan di lahan sawah, gitu Pak. Jadi kalau yang kami garap dulu bukan di lahan sawah, tapi di lahan kering kritis dengan kemiringan lereng itu 15 sampai 45%. Itu jadi kalau 45% itu tidak direkomendasi untuk tanaman pangan maupun pembuatan embung. Jadi ada kaidah-kaidah yang diperhatikan saat itu, sehingga sampai saat ini kami sebetulnya ini mungkin untuk bapak-bapak terutama di BP2TP ini ada rekomendasi Pak, buku rekomendasi yang dibuat oleh proyek Bangun Desa saat itu. Ini sebetulnya buku rekomendasi ini untuk pegangan atau panduan bagi dinas-dinas terkait, terutama yang pertanian di wilayah misalnya tingkat 2 maupun sampai kecamatan. Ini buku rekomendasinya kebetulan masih ada, tapi cuma 1 Pak eksemplar. Seandainya nanti diperlukan bisa untuk guiding di BP2TP. Kemudian saya bukan menggarisbawahi masalah embung saja, karena proyek Bangun Desa 2 itu artinya yang dipandegani oleh Puslitana itu bukan hanya tanaman itu saja. Jadi pola tanamnya ada di sini Pak. Jadi sesuai dengan kemiringan lahan dan jenis tanah ini ada di sini. Jadi terutama di wilayah zona 5A atau Merapi, di sana lebih dominan ke ternak Pak. Ternaknya sapi perah. Bahkan kelembagaannya itu sudah sangat bagus. Di sana sudah ada koperasi untuk menampung susu-susu ternak yang laktasi, menjadi untuk suplai ke wilayah pabrik SGM itu Pak, diantaranya. Jadi Sarono Makmur kebetulan wilayah Cangkringan di sana. Jadi kalau di Gunung Kidul ada 1 embung tapi tidak berkembang karena di wilayah sana solumnya relatif dangkal Pak. Jadi berbatu, banyak lebih dominan batunya. Kalau yang di Selopamioro kebetulan solum tanahnya sangat dalam, memungkinkan untuk pembukinan embung. Dan kelembagaan petani, Bapak tadi bahwa untuk menggerakkan pembuatan embung itu petani sangat baik, artinya dengan istilah arisan tenaga Pak. Jadi arisan tenaga, misalnya Pak Agung misalnya punya wilayah persil tanah luasnya berapa mau dibikin embung, itu giliran Pak. Giliran sekian kelompok itu gotong royong membuat embung. Jadi setiap persil tanah itu dibikin sekarang untuk membuat embung di sana. Dengan tentunya kita memikirkan besar atau untuk menampung air itu, besarnya dan kedalaman embung. Jadi alhamdulillah hingga saat ini hampir di setiap persil tanah wilayah Naungan, khususnya Naungan 1, itu hampir semua itu punya embung Pak. Sehingga andaikan dalam musim tanam 2 itu ada tanaman horti, bawang merah maupun cabai, itu sudah langsung Pak. Setiap orang bahkan sudah punya mesin sedot untuk menyiram tanamannya.
areal tanamannya. Nah itu kemudian sapi, termasuk sapi PO yang ada di tingkat petani itu mereka kotorannya itu sudah dibikin pupuk organik untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada di areal pertanian di sana. Jadi tetap ada ternak yang ada di wilayah sana sangat berpotensi untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi dulu itu kan tanamannya itu bukan hanya tanaman pangan, rumput pun ditanam untuk konservasi, Pak. Jadi misinya konservasi tanah dan air. Nah, tanahnya biar tidak erosi, itu bagaimana? Jadi nanam rumput, kemudian pola tanamnya juga mengikuti pola tanam kemiringan lahan, Pak. Jadi mengikuti kontur sistem tanamnya itu. Nah, ini ada buku-buku yang maksudnya panduan untuk bagaimana menanam di lahan kemiringan 15 sampai dengan 30%. Ini ada, Pak. Jadi ini kebetulan komoditas sekarang yang terpilih untuk ekonomis tinggi kebetulan seperti cabai merah dan bawang merah sangat-sangat baik. Jadi betul Pak Harsono tadi Pak Kabale mengutarakan bahwa kalau pangan berupa beras atau padi itu tidak masalah karena sudah ditanam di MT1. Kemudian penambahan income lainnya ditanam tanaman yang istilahnya segera menghasilkan itu ya bawang merah dan cabai merah. Itu. Nanti untuk lebih jauhnya itu bisa dilihat di mohon maaf itu aja mungkin ini kebetulan di Jogja harus mengikuti acara Indonesia Raya setiap jam 10. Mohon maaf. Skor sebentar Pak Indonesia. Yes, skor sebentar. Iya, Pak. Pertemuan dengan tapi karena ini dianggarkan ke pertemuan kalau jenengan daftar datang tidak ada pukulan tangan mulai kuwi kira ana agak Pak Ano sampun. Bisa kita lanjutkan Pak Ano. Oke, terima kasih Pak. Ini mohon maaf di DIY karena ada himbauan gubernur untuk mengikuti lagu Indonesia Raya. Ya, makasih ini Pak Hano penjelasan lebih detailnya ya. Bisa dikasih sedikit tambahan lagi Pak Hano, misalnya ya, setelah program bangun desa itu, apakah ada bantuan membangun embung dari BPTP Jogja ke petani Imogiri, Pak? Oh ya, saat itu waktu proyek bangun desa itu ya hanya upah kerja aja Pak waktu itu. Jadi kami mengatur upah kerja untuk pembuatan embung saat itu. Ya relatif sedikit sebetulnya ya yang hanya kebetulan memanfaatkan semangat petani dalam membuat pembuatan embung.
Kami itu sangat antusias dalam pembuatan itu. Mungkin Pak Kepala BPP ya yang di sana itu saat itu tahun 94-95 itu siapa ya Pak ya? BPP itu nanti di BPP mungkin bisa mengklarifikasi. Jadi koordinasi dengan BPP saat itu juga dalam apa namanya menggerakkan petani untuk bisa membuat embung. Jadi kami saat itu di naungan 2 lahan kritisnya, bukan yang di lahan sawah, itu petani-petani yang lahannya siap untuk dibangun embung, itu kelompok tani waktu itu naungan 2 itu Pak Kadusnya Pak Sumadi namanya. Pak Sumadi masih sehat sekarang. Jadi apa namanya mandegani ya dalam kelompok tani untuk lagi positifnya di wilayah sana itu kelompok atau petani yang menggarap di lahan kering itu punya lahan garapan di lahan sawah tada hujan. Jadi mereka merasa butuh, wah ini bagus, keragaannya bisa diterapkan di lahan sawah. Jadi istilahnya langsung mereka beralih untuk bagaimana membuat embung di lahan tada hujan tadi. Sampai saat ini mereka kemarin saya terakhir mungkin ada 2 bulan yang lalu dengan Pak Ngadiman itu mereka masih ingat sama saya. Jadi maksud saya mereka dengan menanam bawang merahnya itu sangat-sangat gembira sekali dengan keragaannya. Jadi itu kami bekerja sama dengan BPP saat itu, mulai waktu itu yang saya kenal Pak Bardi, mungkin pensiun ya Pak ya, Pak Subardi, Imogiri, sebelumnya Pak Bardi juga ada, bahkan hingga yang kemarin Pak siapa yang dari Bantul Pak itu, yang Pak, itu mereka mungkin udah pensiun ya. Nah, itu juga mengawal integrasi kita. Kemudian Bangun Deso itu memang dari awalnya sudah kerjasama Pak Soim. Jadi kerjasama maksudnya proyek Bangun Desa 2 itu memang satu timbul Pak, mulai provinsi sampai kabupaten itu Pinbagpronya yang di Bantul itu waktu itu Pak Suradi Pak, dengan mantan kepala dinas itu Pak Edi. Nah, Pak Edi sudah pensiun ya Pak ya, Pak Suradi juga kayaknya sudah tidak ada. Jadi mantan-mantan Bangun Desa memang sudah sami-sami pensiun semuanya. Jadi saya pun kemarin 2019 sudah pensiun tapi harus melanjutkan BUP 65. Itu Pak Soim yang bisa kami sampaikan. Mungkin tambahan barangkali ada diskusi, mungkin Pak Soim apa yang bisa kami tambahkan. Itu Pak Soim. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dipertegas sama Pak Harsono ya, bantuan embung atau teknologi embung itu setelah proyek Bangun Desa itu yang dilakukan oleh BPTP seperti apa ya? Pak Kepala. Jadi kalau konteks bantuan, ya, jadi BPTP itu lembaga riset, Mas, Pak. Ya. Jadi konteksnya bagaimana teknologi menyimpan air ini bisa berkembang. Oleh karena itu, kita memulai lagi bagaimana ini bisa dikembangkan luas. Sehingga 2020 kemarin kita kolaborasi dengan Baliklimat untuk bisa memberikan fasilitas sumur pompa, sumur dalam. Yang itu semua ini bermanfaatnya ketika pada musim kemarau. Ketika embung-embung itu sudah dibangun swadaya, gotong royong oleh petani, yang perlu disiapkan lagi bagaimana sumber airnya,
Sehingga Badan Litbang melalui kolaborasi BPTP dengan Baliklimat yang tadi disebutkan Pak Hano, ini mencoba mendeteksi sumber-sumber air di dalam tanah. Dan ternyata di sana sumbernya sangat bagus sekali. Sehingga kemarin 2020 itu pengeburan dilakukan kedalaman kurang lebih 80-85 meter dan sekarang sudah aktif dan itu bisa digunakan untuk mensuplai embung-embung petani yang tadi ketika musim kemarau kondisi simpenan airnya sudah terbatas. Jadi dampaknya begitu Pak Anu. Jadi sekarang dicarikan sumber-sumber air baru dan ini terus berkembang karena kita lihat dengan teknologi geolistrik ini kita bisa menemukan sumber-sumber air di dalam tanah. Ini ada pemerintah daerah itu investasi sumur bor lagi. Sehingga nanti harapannya barangkali tidak ada naungan lagi, tidak hanya di dusun Naungan, nanti semua di kawasan Imogiri potensi sumber air tanahnya dengan teknologi geolistrik ini bisa dipompakan ke atas, terus selanjutnya disimpan di dalam embung-embung petani yang nanti harapannya bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian di tiap persen tanahnya tadi. Jadi dampak saya melihatnya ada dampak. Tidak lagi membangun embung, karena embung sudah bisa swadaya petani, sekarang carikan sumber air baru yang ada di dalam perut bumi, di dalam tanah, Pak. Sehingga ini dapat dukungan dari pemerintah daerah. Dibuatkan sumur lagi, sehingga harapannya nanti setiap kawasan, mungkin nanti di satu desa, atau mungkin di 2 desa, di 3 desa, di kawasan kecamatan atau Kapanewon Imogiri itu nanti basis teknologinya adalah panen air. Yang center of excellence-nya ada di Dusun Naungan, Desa Selo Pamioro. Begitu Pak Soe. Disuwun Pak Harsono. Mungkin kalau ada Pak Petani ini, ada nggak Pak Petani? Penyuluh dulu Pak. Penyuluh ya? Iya punya gawe penyuluh ini mitra saya. Iya, monggo Pak Penyuluh. Yang panas-panas beliaunya. Ini namanya nggak ada nih, namanya P3K Imogiri. Namanya Pak Lukito. Pak Lukito. Ya. Pak Lukito umur pinten? Saya umur 56. Wah. Nggak mau pensiun. Mau pensiun ya? 2 tahun lagi. Ya. Gimana? Gimana sekarang Pak? Dulu sebelum ada embung, ya. Petani kayak apa dulu Pak? Terus sekarang kayak apa gitu? Oke, kalau saya kan bekerja di Imogiri walaupun sudah lama sejak tahun 87 saya sudah di Imogiri Pak. Ya. Jadi tahu sejarah sebelum ada embung dan sesudah ada embung. Kalau dulu waktu belum ada embung itu dari BPTP memang survei ke lokasi mencari sumber-sumber air di mana yang ada sumber air lalu dibuatkan embung. Tapi saat ini sudah dengan teknologi tadi menaikkan air dari tanah itu kemajuan yang terlihat pada saat ini. Bahkan petani-petani pun sekarang sudah mampu swadaya membuat sumur-sumur bor sendiri yang kedalamannya sekitar 34 meter karena dari sumur yang sudah ada ini belum mencukupi. Itu kalau dulu mau naik ke lokasi itu sudah sangat sulit sekali karena memang jalannya juga masih tanah. Kalau bannya itu kalau kena tanah sudah tidak bisa mutar gitu Pak kalau dulu. Kalau sekarang sudah lumayan itu. Terus dari embung yang dibuat oleh BPTP itu kan hanya semacam percontohan. Akhirnya itu juga petani punya kira diri setiap ada lahan terus dibikin lubang kecil itu terus sekarang sudah agak besar. Sekarang sudah ada yang permanen buat nyambung itu Pak. Sejumlah 514 embung sekarang sudah ada. Yang swadaya itu Pak. Iya. Ya.
Itu seluruh kabupaten apa kecamatan Imogiri aja, Pak Pak? itu di Nawungan saja di satu kelompok Lestari Mulyo itu ada 514 embung. Oh, Swadaya itu banyak, Pak. banyak ya. Banyak. Boleh Bapak ke sini nanti antar tak jajakin dan minum kopi. Iya, iya, Pak. Kan itu pada mulanya apa nggak sayang para petani menggunakan sebagian lahannya untuk bikin embun? Ya karena gini Pak, kalau yang namanya orang susah, orang kesulitan, itu lebih mudah diarahkan dan dicontohkan. Seperti tadi Bapak Kepala BPTP antara yang di lahan bawah yang mudah air sama yang sulit air itu orangnya lebih prihatin yang di atas. Jadi kalau yang di bawah sulit cuma ngomong sulit. Itu kalau yang di atas mau berpikir gitu. Jadi seperti saat ini itu mereka bikin sumur bor sendiri sudah biasa. Beli pompa sendiri sudah biasa. Sekarang bahkan nanti di lahan itu akan ada togor-togor dari PLN yang masuk ke situ. Harapannya nanti pengairannya sudah tidak menggunakan bahan bakar bensin, tapi menggunakan listrik, Pak. Harapannya lebih murah. Dan juga kaitannya dengan ramah lingkungan, itu kan nanti mengurangi gas-gas yang ditimbulkan oleh pompa-pompa air yang dari bahan bensin tadi. Itu kan mau mengarahnya ke organik maunya, tapi kan harus ada sarana-sarana. Ini sudah masuk dan sudah ada yang daftar ke togor-togor sampai ke lokasi, sudah 65 orang yang daftar mau pasang listrik itu, Pak. Jadi nanti otomatis petani akan lebih banyak lagi keuntungannya, Pak. Terus juga masalah benih ya juga sekarang sudah kita dari BPTP dan dari BI membimbing untuk mandiri benih. BPTP bagus, tapi kami mohon tidak ego sektoral. Nah, kalau ego sektoral ini jelas tidak akan berhasil. Karena sekecil apapun orang yang ada di wilayah itu bermanfaat. Ternyata bawang itu kan sudah dari dulu. Tapi viralnya kan setelah saya sampaikan dengan istilah bawang merah glowing, Pak. Ya, gede, gemeske, lebih ramah lingkungan. Bapak bisa makan bawang itu tanpa racun gitu. Singkatan gitu. Ya. Glowing itu singkatan ya? Ya, itu viralnya karena glowing itu, Pak. Ya, glowing itu viralnya karena glowing sampai ke kementerian dan lainnya itu sudah tahu bahwa Naungan itu bawang merahnya glowing. Itu kalau pengembangan sampai banyak penggunaan teknologi embung itu dibantu dengan pengembangan kelompok taninya apa gimana tuh, Pak? Jadi kelompok tani sudah punya modal pompa 2, pompa dalam 2. Itu sebagian hasilnya dari bayarnya petani itu kan bayar petani setiap mengisi embungnya 1 jam kan 22.500. Itu masuk ke kas kelompok. Terus kemarin sudah ada pengembangan wilayah bawang merahnya seluas 40 hektar. Itu menggunakan alat berat itu dipinjami oleh kelompok untuk membuat lahan baru. Nah, setelah itu justru juga ada swadaya pembuatan jalan untuk usaha tani sepanjang 3 km itu juga swadaya, Pak. Itu Pak tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya, itu secara swadaya bisa membuat jalan tani sepanjang 3 km, namun belum diperkeras. Lah nanti kalau BPTP atau instansi lain mau masuk silakan dibantu untuk mempermudah transportasi pengangkutan sarana produksi dan hasil bawang merahnya glowing itu, Pak Harsono. Pak Lukito, siap. Bagaimana hubungan antara BPP dengan BPTP mendiseminasikan teknologi panen air ini? Nah, yang penting gini Pak, dari BPTP ada teknologi, saya yakin BPTP tidak bisa akan bekerja sendiri tanpa ada bantuan-bantuan teman-teman kita yang ada di bawah, sekecil apapun.
Kalau bekerja sendiri tidak mungkin, karena setelah BPPT masuk kita juga sampaikan pada DPR dan lain sebagainya. Itu akhirnya apa? Semua berperan di situ, Pak. Jadi sekecil apapun, misalnya ada PPL, ada kelompok tani, ada dukuh, lurah, itu kita libatkan semua. Jadi setiap ada masalah di petani, itu bisa kita sampaikan kepada pemangku-pemangku kebijakan. Sepertinya misalnya kemarin kan, sebelum sampai hari ini, itu kemarin permasalahannya kan pemasaran. Ternyata kita ada kenalan DPR, kita turunkan satu, akhirnya tim komisi B masuk ke situ, kita sampaikan, akhirnya turun kebijakan-kebijakan dan bisa viral, akhirnya semua instansi mau mengeroyok di wilayah itu, dan akhirnya dijadikan program premium Kabupaten Bantul di agrowisata di situ, Pak, termasuk bawang merah itu. Jadi saya yakin tidak bisa bekerja. Ada yang mengviralkan, ada yang itu, Pak. Termasuk sekecil apapun kita berikan informasi untuk memviralkan masalah kegiatan-kegiatan dari berbagai instansi yang masuk. Nah, ini salah satu contoh, nanti dari kementerian sudah mau masuk lagi masalah pabrik bawang, pabrik apa itu Pak, tahun ini pengolahan pasca panen bawang merah, Pak. Kami sudah disuruh ngirim CPCL-nya, Pak. Ya. Pak Lukito sering nanya nggak ke BPTP teknologi apa lagi yang perlu disuluhkan ke petani gitu? Ya, kita sudah tahu sama tahu, tidak disuluhkan, langsung pasti kegiatan. Kadang-kadang BPTP masuk belum tentu petani mau loh, Pak. Ya. Tapi harus ada peran lain dari kita, misalnya. Termasuk kemarin masalah bawang merah dari biji, semua cari lokasi susah. Ini berkat peran penyuluh, peran lurah, peran Pak Duko, itu akhirnya kita nyari lokasi 10 hektar sudah jalan hari ini. Ya Pak Arsono, terima kasih. Ya, nah didorong jenengan mungkin tadi ada dari Sapras tidak masuk itu yang apa pipa-pipa itu sudah masuk Pak, pipa-pipa yang ada mau kita garap itu. Sukses. Oh, ya iya gitu. Jadi yang penting kita nggak usah apa ego sektoral, yang penting untuk petani, untuk Indonesia. Gitu. Sukses untuk Indonesia ya? Iya. Oke, sukses istimewa, sukses untuk Indonesia. Ya. Ya. Luar biasa nih Pak Lukito, penyuluhan gaya baru tuh ya. Nurunin anggota DPR sama memviralkan beritanya ya. Iya, itu setiap mana kita undang itu supaya ada setiap dia duduk di meja tahu butuhnya masyarakat apa kan gitu. Harus diviralkan memang ya Pak ya. Nah, kami bisa dengan lagu juga bisa kan gitu. Iya. Baik, mungkin ada apa namanya ya, kesan dari Pak Lukito mendampingi petani sehingga dari yang susah menjadi apa bahagia sekarang itu. Ya, yang penting kita bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih karena kita sudah digaji. Kalau kebanyakan kan mungkin ada satu pekerja entah peneliti entah penyuluh itu kerjanya kurang ikhlas, mengerjakan di situ harus ada dapat imbalan, itu sudah tidak cocok bagi kami. Jadi kita ikhlas melaksanakannya, otomatis kita berniat baik, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk yang mempunyai niat yang baik. Ternyata kemarin kami niat yang baik untuk tanam bawang TSS, kita punya jalan terbaik, diberikan jalan oleh Pak Arsono. Itu penyuluhnya mau masuk di wilayah kita yang mau 10 hektar itu. Gitu Pak. Jadi yang penting ikhlas dulu. Nggak usah mikir dapat apa di situ. Enggak. Seperti kemarin kita jualkan bawang yang organik Pak. Dari petani 25 kita sampaikan ke pembeli juga 25. Bahkan dari Putri Martini beli yang yang kita katakan 30. Yang untung petani kita enggak dapat apa-apa. Itu percaya yakin Pak. Orang Mbak Teni Pak ya. Orang Mbak Teni. Tapi misalnya 30 tadi bukan tidak terima saya, tapi yang langsung minta petaninya. Itu loh Pak. Yang penting itu insya Allah jalan bagus Pak. Sukses Indonesia kalau mau bekerja seperti itu. Pak Lukito dipersenin apa mboten nih?
Tidak, tanya boleh teman-teman saya tombol bensin karena saya akan pakai mobil itu. Oh. Tombol bensin ke sana, tapi hanya memperjuangkan dia mau melaksanakan organik murni itu Pak. Yang namanya Mbah Warno itu petani organik murni, lainnya dibeli sekitar 17-20 per kilo basah, kita jualkan untuk Rp25.000. Tapi kita tidak dapat apa-apa. Boleh tanya ke petani langsung, boleh tanya pada dinas-dinas yang membeli. Kemarin kami memasarkan sampai 1 ton Pak, habis itu. Jadi dia mendapatkan uang sekitar 30 juta dengan luasan 1.500 meter Pak. Dia dapatkan 30 juta Pak. Kita tidak dapat apa-apa. Kita senang. Memang ini luar biasa penyuluhnya ya. Ya, alhamdulillah sebenarnya diberi sehat. Ya, yang lain tak datang sendiri, tapi bukan dari saya kerja untuk bantu petani. Nanti upahnya pahala di akhirat ya Pak ya. Nah, kita sudah dikasih pahala, anak saya diterima kerja di Dinas Pertanian Bantul Pak. Oh, pahala luar biasa. Kita syukuri. Sukses Pak Lukito. Alhamdulillah. Itu jadi penyuluh putranya Pak? Bukan. Ada di dinas di bagian TPH Bun itu Pak, masuk CPNS tahun ini. Ya, alhamdulillah Pak, itu rezeki yang luar biasa bagi saya. Entah kalau yang lain. Ya, selamat Pak Lukito. Terima kasih. Sukses pokoknya. Ya. Ya, matur suwun nggih Pak Lukito nggih. Terima kasih. Boleh ke penyuluh ini petani ini ya. Ini petani, ada petani tapi enggak tahu petaninya kita gapok taninya bukan bawang merah tahu. Ini kebetulan ada konsultasi ini anak jajaran pengurus kelompok tani. Wonten petani ini napa mboten Pak Lukito? Ini petani baru tapi bukan petani yang bawang merah. Petani napa? Padi. Padi tapi baru nih Pak. Para pengurus penyegaran pengurus baru konsultasi di BPP karena pas setelah terima jabatan itu dia konsultasi ke BPP gitu loh Pak. Tapi punya embung? Oh enggak punya karena di daerah yang bawah di daerah dataran rendah. Kan, ini hanya 30% yang dataran rendah, ya 70% dataran tinggi Pak. Kalau ada nanti dicariin petani tuh Pak Lukito yang punya embung, punya bor, sumur bor. Ya nganu aja, kapan Bapak kesini tak antar, ini tak jajaknya gratis. Ini Pak Lukito, nanti Pak Boim kontak personnya aja, nanti komunikasi lewat telepon. Oke. Nah itu paling gampang lah nanti. Ini bilang aja dari Lipang gitu aja. Pak Sumadi juga bisa Pak. Kadus Pak Kelompok itu juga bisa. Pak Juwari monggo nanti dianukan. Itu Pak Soim. Oke Pak. Boleh nanti dibagi kontaknya Pak Lukito ya. Oke. 081 081 328 328 002 002 431 udah toh? Pak Juwari ya. Pak Juwari. Udah itu minta saya, Pak Juwari bentar. Oh itu Pak Lukito toh itu. Ya, katanya minta saya. Juwari. Ini kan nomornya ini. Pak Juwari nomornya ini loh. Catat. Ya, kirim ke situ aja. 0857. Kepala yuk, bantu PPL barang. Pak Juwari ya. Petani 0857 0225 2014. Pak Juwari. Oke. Mungkin ada peneliti yang mendampingi budidayanya. Oke, Bu Vivi, monggo, Bu Trimartini, silakan. Bisa dijelaskan perkembangan penerapan teknologi dan pendapatannya, Bu, ya, silakan.
Bu Fibri ya. Silakan Bu. Sedang makan. Oh, nggak jelas, nggak jelas. Ya jelas Bu. Suaranya. Dimaklumi oh, di sawah. Sawah. Tri Martini ada? Tri Martini? Putri kayaknya lagi di kafe, Pak. Oh, di kafe. Ya udah. Lanjut saja. Dampingi tahun 2012 dan 2013 di naungan Selopamioro, Bapak. Ya. Iya. Pada saat itu kami pada teknologi antisipasi dampak perubahan iklim, salah satunya dengan memanfaatkan embung-embung yang ada di lahan petani. Pada saat itu kan sebenarnya petani masih memiliki embung di lahannya, tapi dalam ukuran yang relatif kecil, 4 kali 5 meter, dalamnya sekitar 5 meter, seperti itu. Petani menanam bawang merah dan sayur-sayuran dengan digunakan pengairannya, menyiramnya itu menggunakan air dari embung. Ya, tantangan yang jadi sangat karena memang akan ada dan sekitar Maret panen, kemudian ada yang menanam tembakau biasanya, kemudian nanti panen pada bulan atau Juli, selanjutnya dengan menanam sayuran pada bulan Agustus. Menanam sayuran karena air memang sudah makin berkurang puncak musim kemarau. Juga tahun lalu itu memang sudah mulai ada, tapi belum sepesat tahun 2021 ini kan seperti sudah disampaikan Pak Lukito ada 514-an embung ya Pak. Hanya membangun embung, mereka senangnya itu di negara maju dari besar. Sebagai bahwa dengan tersedianya air mereka bisa indeks pertanamannya, jadi mereka bisa menanam lagi di musim berikutnya yang biasanya air sudah tidak tersedia. Waktu itu juga interval pengaturan air, jadi bagaimana mengairi dengan hemat. Biasanya kan setiap hari tanaman bawang merah itu disiram pagi, sore, seperti itu ya Bapak. Ya. Nah, kami mencoba mengenalkan juga bagaimana kita menghemat air dari embung, supaya kita menyiramnya pada fase tertentu, pada saat sudah memasuki tanaman yang sudah agak kuat, itu disiramnya cukup 2 kali sehari, tapi dijarakin 2 kali sehari. Sehingga air bisa lebih dihemat, bisa untuk sampai ke musim tanam berikutnya. Kalau dulu Bapak misalnya sekitar 10 tahun yang lalu kita ke naungan itu masih pola tanam itu masih agak beragam. Jadi ada yang sayur, ada yang bawang merah, ada yang tembakau begitu. Nah, sekarang memang hampir sejauh mata memandang yang kita lihat adalah tanaman bawang merah, dan petani juga. Setiap petani di lahannya sekecil apapun biasanya mereka menyiapkan embung untuk untuk menyiapkan air pengairan untuk tanaman bawang merahnya, seperti itu Bapak. Bu Fibri, itu yang di belakangnya itu bawang merah apa padi? Padi Bapak, saya di sini tapi di lahan padi saat ini.
Kalau dibandingkan dulu yang belum seragam gitu ya, sayurannya sekarang sudah seragam. Kalau dilihat dari hasil produksi dan pendapatannya bagaimana, Bu? Terlihat ya Pak ya, kalau kita memasuki sebuah desa yang kehidupan perekonomiannya berjalan, itu kan kita bisa melihat dari dari aura pada saat kita memasuki sebuah desa ini perekonomiannya berjalan. Dan apabila pada suatu saat nanti Bapak punya kesempatan datang ke Naungan, pada saat kita memasuki dusun Naungan, masuk hingga ke dalam, itu semua aktivitas itu berjalan dengan sangat menyenangkan. Artinya kita memasuki gapura Naungan 1 itu kelihatan rumah yang alhamdulillah kondisi perekonomiannya terlihat semakin bagus. Kemudian aktivitas pertanian, apalagi pada saat musim tanam misalnya, atau kemarin musim panen, ini barusan musim panen, terlihat kebersamaan, keceriaan petani yang itu auranya itu terasa sehingga terbawa ke kita juga, dan kelihatan mereka itu berani modal, Bapak. Seperti disampaikan oleh Pak Lukito, karena mereka memang mungkin berada di daerah yang susah pada awalnya. Jadi semangat untuk memperbaiki perekonomian, semangat untuk maju itu memang jauh lebih besar, daya juangnya lebih tinggi. Begitu kita kenalkan teknologi, itu mereka merasa logis, bisa mereka lakukan. Artinya kan membangun embung sebenarnya sesuatu yang sederhana. Dan saking sederhananya juga, mungkin seperti disampaikan Bapak Kepala Balai, itu bisa mereka lakukan. Mereka bisa melakukan itu, mereka merasakan dampaknya. Dan sekarang bukan hal yang aneh, setiap sawah ada embungnya, punya mesin sendiri. Embung itu pun sesuai kemampuan masing-masing. Jadi ada yang sudah permanen, ada yang masih dengan dindingnya dengan batu biasa, ada yang masih berdinding tanah, jadi belum kita berikan fondasi itu. Masing-masing dengan kemampuannya, tapi yang jelas masing-masing mereka punya tujuan yang sama, bisa panen air, bisa meningkatkan indeks pertanamannya. Jadi air itu benar-benar sesuatu yang dimanfaatkan sebagai suatu barang yang berharga, menjadi modal mereka untuk bertani, seperti itu Pak. Itu kalau buat embung secara mandiri sama sumur bornya berapa itu biayanya ya? Berapa ya biayanya ya Bapak ya kalau untuk sumur bor? Agak ya seperti disampaikan. Jadi dulu kan kerja bakti biasanya petani seperti itu. Tapi kalau sudah sumur bor mungkin memang sudah melibatkan tenaga yang lebih biaya yang lebih besar lagi, seperti itu. Dari benih, Bu, bisa cerita, itu kan konsen daripada Badan Litbang juga kan di benih ya, termasuk benih padinya itu, ada perbaikan teknologi nggak sih? Kalau benih, untuk benih bawang merah, Bapak? Benih padi, kalau benih bawang merah kan sudah tadi ya? Ya. Benih padi, semua BPP, kita semua sudah menganjurkan menggunakan benih bersertifikat, dan alhamdulillah kan tingkat adopsi teknologi di Yogyakarta ini juga relatif tinggi. Jadi petani itu rata-rata sudah menggunakan benih bersertifikat, menanamnya juga varietas unggul baru seperti yang di latar belakang saya ini, di kegiatan ABT, hilirisasi inovasi padi ini, para petani dengan bimbingan BPTP dibantu oleh BPP ini kan menanam varietas unggul baru Inpari 32 dan Inpari 42 Bapak. Jadi untuk penderasan varietas unggul baru yang bersertifikat sudah jalan di sini, alhamdulillah di Jogja. Kenapa dipilih Inpari 32 sama 42 di situ, Bu? Inpari 32 dan Inpari 42 itu memiliki daya tahan terhadap penyakit ya Bapak. Kemudian khusus untuk di Jogja juga salah satu yang menjadi pertimbangan itu kan
ini dihasilkan hendaknya pulen. Jadi kita nggak doyan kalau berasnya pro. Sehingga pemilihan varietas itu juga harus kan kita perlu pasar ya, dan Impari 32, Impari 42 adalah beras padi-padi yang menghasilkan nasi yang sangat pulen, jadi bisa untuk beras premium begitu. Enak sekali kalau 42 Jadi itu. kalau nasinya pulen tuh sama sambel aja enak, boy. Soalnya telur. apalagi dengan ditambahi hanya lele saja, nyaman. Yang penting Tidak Pak. kalau nasi Padang. Ya, Bu Febri, kan kalau data kita ya secara nasional tuh masih mayoritas pakai Ciherang ya. Kalau di daerah situ bagaimana kalau di presentasi antara Ciherang dengan varietas unggul barunya? Saya jadi varietas baru itu kebanyakan sudah 32, 42, ada yang juga Gongo, ada yang Impari Nutrizin yang punya kemampuan untuk mencegah stunting. Pak Lukito, saya rasa di sini kita sudah sebagian besar Impari 32, 42, kemudian sudah mengenalkan Cakrabuana dan Pajajaran juga di sini. Benihnya gampang nggak Bu, kalau nggak dari BPTP ada nggak yang jualan Impari 32 di situ? Ada. BPTP juga untuk produksi benih sumber, kemudian juga bekerja sama dengan petani. Ini petani bisa mengajukan kan, baik lewat diseminasi untuk mendapatkan lewat diseminasi atau membeli lewat UPBS. Dan di penangkar-penangkar juga, kalau untuk Jogja, insya Allah lebih mudah ditemukan. Ada perbaikan produktivitas nggak ketika petani beralih dari Ciherang menjadi Impari 32? Dengan peningkatan pergantian varietas itu kan keunggulannya biasanya pertama di sisi produktivitas, kedua dari sisi ketahanan terhadap penyakit atau cekaman yang lainnya. Jadi dengan pergantian varietas ini juga meningkatkan produktivitas di Yogyakarta. Rata-rata naik berapa Bu? Setengah ton apa 1 ton per hektar gitu? Kita sudah dapat 7 Bapak ya, sekitar 6-7 ton ya untuk Jogja ya. Kalau Imogiri berapa ya Pak Lukito ya? Sekitar 6,5 ya Bapak? Kalau kita pergi. Pak Soim berkaitan dengan varietas. Jadi konteksnya itu sekarang di lapangan itu tidak menggantikan Ciherang, tapi bagaimana ada perilaku petani untuk bisa pergiliran, ya, pergiliran varietas, sehingga banyak pilihan-pilihan ketika pada musim tanam yang pertama Ciherang, nanti jangan kita arahkan jangan sampai tanam kedua Ciherang kembali. Memang di pasaran ada pilihan varietas, tergantung daya mau. Bahkan di Jogja sendiri sekarang lebih tertarik pada yang saya belum bisa memberikan gambaran bisnisnya gimana sih, petani sudah pengen nanam varietas yang kelasnya satu tingkat di atas kelas benih konsumsi itu. Pengennya begitu, tapi dalam sisi produksi dan lain-lain itu kami belum punya data berapa peningkatan produksi ketika petani nanam label ungu dibandingkan dengan label biru. Ini kan tantangannya nanti di sistem perbenihannya, kebijakannya dan lain-lain. Tapi saya ulangi, bukan menggantikan tapi pergiliran, jadi variasi. Kalau tidak variasi nanti berpengaruh pada biotik, misalnya pada pola-pola OPT itu saya kira teman-teman peneliti lebih paham lagi. Rotasi, Pak. Rotasi varietas.
rotasi ya, rotasi komputer per giliran diganti. Nah, ini Pak Tarti nih, pakarnya malah ini ya. Muncul ini. Maksudnya Pak Tarti ini. Oh, untuk padi, Pak? Ya, yang lain. Bawang merah, panen air. Oh, panen air. Ini pelaku ini Pak Boim, kalau Pak Tarti ini. Ini alhamdulillah Pak, jadi untuk laporan untuk panen air ini alhamdulillah untuk aksi air terutama yang untuk kemarau itu sudah banyak yang melakukan untuk inisiasi panen air, baik air hujan kita tabung dalam embung yang masing-masing di lahan kering sudah mulai berkembang. Yang selanjutnya juga untuk kemarau kan airnya juga akan terbatas dan dia juga sudah mulai panen air dalam air sumur dalam. Jadi drip well-nya itu kita panen juga dan itu sudah yang belum dijawab tadi berapa biayanya membuat air sumur dalam? Sumur dalam investasinya sebenarnya enggak kalau kita swakelola itu enggak lebih dari 50 juta Pak. Itu udah antara 42 sampai 47 itu kita udah sama pompanya, terus itu listriknya yang 3.800 itu udah komplit Pak. Jadi mampu mengairi lahan kawasan bawang merah berapa hektar? Ya minimal 10 hektar, 10 hektar minimal. Itu kalau bisa 10 hektar itu berapa embung Pak tadi? Rata-rata 1000 meter itu satu embung, Pak. Itu kurang 2 kali 3 dan dalamnya juga ada yang 3 meter. Ya. Ada yang ukuran paling lebar 3 meter kali 3 meter. Buat embungnya berapa Pak tadi? Kalau diuangkan dari gotong royong? Ya, diuangkan kalau kita dengan bigu itu cuma 2 jam itu cuma 700.000. Kalau gotong royong dinilai berapa ini? Dinilai itu hampir 1,5 juta kalau dinilai. Di Pak Boim uang gitu. 1,5 juta kali 500. Padahal Pak. Itu 1000 meter Pak. Ya, 1000 meter itu dengan embung ukuran 2 kali 2 dalamnya 3 meter memang agak dalam Pak. Itu bisa digunakan untuk tanam sepanjang tahun Pak, baik di musim hujan maupun di musim kemarau dengan tambahan air 2 kali Pak. Jadi 2 kali pengisian embung itu dia sudah bisa memberikan pengairan sampai 3 kali tanam bawang merah dan juga ada cabai dan juga ada ikut-ikutannya seperti sawi, terus ada kangkung, ada mungkin sayuran-sayuran yang umur pendek itu masih bisa diambil airnya dari embung itu Pak. Pak Supardi, itu 1000 meter berapa kali berapa? Ya itu 2 kali 2 dalamnya 3 meter itu rata-rata seperti itu Pak. Juga ada yang 3 kali 3 dalamnya 3 meter juga ada. Jadi tergantung kemampuan istilahnya. Tapi ya rata-rata 2 kali 2 dalamnya 3 meter itu hampir semua rata. 2 kali 2 dalam 3 meter. Itu kalau di Gibik kan 4 meter, 12 meter kubik Pak. Jadi yang terkampung di sana itu airnya sekitar 12 meter kubik. Mungkin tadi Pak Harsono tadi cerita ada yang dapat penghargaan Kalpataru itu siapa ya? Pak Juwari Pak, ketua kelompoknya itu dengan inisiasi dulu memang kita dengan kegiatan Bangun Desa 2 itu memang di daerah sana itu kan kritis dan dia bisa menginisiasi dari kegiatan embung yang kita buat teman-teman dari Bangun Desa khususnya yang diolah oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dulu itu dengan 5 embung terus dia akan berkembang dari naungan 1 ke naungan 2 dan seterusnya dan sekarang udah di atas 500 buah embung yang bisa digunakan untuk tanam sepanjang tahun itu antara 150 sampai 200 hektar. Ini Pak Juwari namanya ketua kelompoknya. Kelompok tani apa Pak? Tani Makmur Pak. Tani Makmur Desa Naungan. Desa Naungan, kecamatannya Mogiri. Dusunnya Naungan, desanya Selopangoro. Selopangoro. Ya.
dusunnya Naungan, desanya Selapamiara, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Nah ini Pak Anu ada ini Pak Anu ini mantan pasca panennya di sana ini Pak. Itu kan dulu alat-alat pasca panen itu memang timnya dari Alsintan ya Pak sampai itu yang sekarang jadi Pak Agung itu kan juga mantan-mantan peneliti di sana Pak. Pak Agung Indra yang sekarang jadi Ketahanan Pangan itu. Ya. Jadi Pak ini dengan embung hanya 2x2 meter. Dalamnya 3 meter. Ya. Dalam 3 meter itu bisa buat nyairin berapa hektar? 1000 meter Pak. Jadi sana itu rata-rata embungnya individu Pak. Bukan 1000 meter kan 1000 meter. Ya. Bukan embungnya itu embung besar digunakan bareng-bareng itu malah justru nggak berfungsi Pak. Justru dia berkembangnya itu embung mini lah kalau kita mengatakan embung mini tapi dikelola oleh masing-masing individu. Ini cukup untuk mengairi 3 kali musim. Kalau yang pertama kan pakai hujan ya, musim hujan ya. Ya dia panen air hujan. Terus nanti dia masih punya sisa. Biasanya kan hujan kita Desember lah. Desember nanti panen padi itu bulan Februari atau Maret. Nah, dengan cadangan itu masih penuh dan dia gunakan untuk bawang merah itu setelahnya belum nambah, mungkin nambah juga sedikit gitu. Nah, itu masih bisa digunakan untuk 1 musim 60 hari untuk bawang merah. Baru nanti setelah bulan-bulan Juli Agustus kan dia tanam lagi. Agustus itu tanam lagi. Dan setelah tanam dia baru ngisi Pak. Dengan air sumber dalamnya tadi untuk ngisi embung mininya tadi digunakan untuk musim ketiga bawang merahnya. Yang dari sumber dalam itu nggak perlu setiap petani punya. Nah, itu memang pertama diinisiasi oleh di Aksi Iklim sudah membangun 1 dan juga dari pemerintah 1 dan itu bisa dinyalakan mungkin 6 bulan 7 bulan nyala terus nggak masalah Pak itu tadi pakai sumber submersible dan dia tenaganya pakai listrik dan dia akan nyala terus setelah nggak pernah mati selama bulan Agustus mungkin mulainya bulan Juli Agustus September Oktober November itu dia selama 6 bulan itu mengalir terus dengan sumber submersible-nya karena ini kan air tanah dalam dan sebenarnya sumbernya besar Pak. Itu air tanah dalam itu dua sumur bor itu bisa buat 514 embung itu. Ya ada kurang kalau di musim Agustus kan memang ada yang kekurangan Pak. Terus petani kan membuat inisiasi sumur dangkal Pak. Jadi istilahnya untuk cadangan juga sudah menginisiasi. Jadi kalau mengharapkan dari 2 sumber itu memang kurang Pak. Jadi terutama di bulan Agustus. September itu hampir berebutan dan itu juga antrian. Tapi biasanya pengaruhnya terhadap luasan. Luasannya biasanya petani tidak, istilahnya yang bagian mungkin yang di hilirnya sana itu nggak kebagian juga, ya nggak menanam di musim ketiga atau keempatnya itu. Ya, mungkin Bu Ailia cukup ya. Kalau ada misalnya dari Pak Arsono data petani dan luas tanah ya, luas sawah dan pola tanamnya, itu boleh juga dibagi ke kita ya Pak, untuk supaya datanya valid gitu ya. Sudah saya kirim report kegiatan hilirisasi ke Pak Sigit. Moga-moga ada di situ potensinya. Terus berita-berita berkaitan dengan Pak Juari Peritis Kalpataru saya sudah share. Apa di dalamnya lebih karena konteksnya di tematik ini kan air ya. Jadi
sampai bagaimana lingkungan, sampai ada penghargaan, tentu ini menjadi salah satu yang yang punya nilai informatif begitu, Pak Boy. Ya, nilai daya tarik itu Pak buat beritanya. Saya kira cukup Bu Elia, Pak Sigit, Bu Enti. Belum cukup, saya. belum cukup apabila Pak Sigit, Pak Bu, tim PP2TP belum ke Jogja. Ke Jogja. Pak Sartono itu. Iya. Satu Pak Sigit kan punya rumah di Jogja ini. Halo Pak Sigit. Sigit sedang rapat Pak Punten. Kalau Bu Eti kan sudah ya dulu kan. Itu mungkin Bu Sri Martini itu mau menambahkan Bu. Boleh Pak, mohon maaf tadi sinyal di KP banyak kan agak turun. Tapi dari tadi nyimak Pak Hano, Pak Kepala Balai, mohon izin barangkali sudah banyak yang diceritakan Pak Kepala Balai. Runtutnya ada di laporan hilirisasi inovasi teknologi bawang merah. Baru tengah tahun, tapi insya Allah akan terus dilengkapi. Dari sisi analisis usaha tani juga sudah kami sampaikan di sana. Kalau saya kebetulan karena startnya di sana mungkin terkait dengan bawang merah itu tahun 2003, itu waktu itu Pak Dr. Fathur Rahim Masudi itu memulai untuk pengembangan bawang merah di lahan pasir. Sedikit saja menambahi ya Bapak, mohon izin. Itu di waktu itu menggunakan dosis pupuk kandang 30 ton per hektar dan double standar, istilah beliau itu waktu itu 60 ton per hektar bersama-sama dengan Pak almarhum AM Sudiarjo. Kemudian yang 30 ton per hektar itu yang kemudian diadopsi sama teman-teman petani yang ada di Nawungan. Barangkali Pak di sini ada koordinator penyuluh juga Pak Lukito, nanti mungkin bisa menambahkan. Kemudian setelah itu kita tidak ada kegiatan bawang merah, lanjut lagi baru di tahun 2015 melalui kegiatan Smart D waktu itu Bapak, kegiatan KKP 3S dan KP 4S waktu itu, tapi lebih mengarah ke perbenihan. Jadi kendala perbenihan ini sebetulnya sudah cukup lama muncul, sehingga waktu itu kami lakukan kajian dan penelitian bersama-sama dengan Balitsa, waktu itu dengan Pak Joko Pinilih, itu untuk produksi TSS, True Seed of Salad, yang waktu itu harapannya bisa menggantikan posisi umbi benih, begitu. Nah, alhamdulillah sudah mulai diadopsi, kemudian kebetulan juga programnya Direktorat Jenderal Horti kan bantuannya benih berupa TSS, begitu. Jadi CPCL-nya sudah bisa masuk untuk DIY kurang lebih ada 60 hektar, 10 hektar di lokasi pengembangan di Desa Wukirsari. Pak Lukito nanti juga mohon bisa cerita atau mungkin sudah cerita tadi. Kemudian yang 50 hektar di Gunung Kidul. Semuanya di lokasi-lokasi ex bangun desanya Pak Hano CS ini. Itu Pak. Jadi monggo memang betul seperti yang disampaikan Pak Kepala Balai, kalau tidak datang sendiri nanti nggak bisa lihat dan nggak bisa makan gudeg, begitu. Wajib datang Pak Soib. Nanti kalau sudah reda ininya. Nah, iya, prokes dulu. Sampai tanggal 20 sampai dengan tanggal 20 Juli sekalian menyampaikan untuk Bantul memang akan PPKM istilahnya PPKM terbatas ya. Jadi hanya beberapa. Jadi 20 sampai 20 Juli Pak. Setelah itu insya Allah buka lagi. Tergantung Putri. Oh tergantung. Bisa ditambah lagi. Iya Pak Kepala Balai sampun Bapak matur nuwun. Iya sami-sami. Saya kira cukup ya Bu. Dari saya terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Elia atau ke Bu Enti ya.
BPTP, BPP 2TP. Silakan Bu. Baik, Pak Soim. Terima kasih banyak ini. Diskusinya luar biasa. Betul kata Pak Suharsono nih, kita anggapnya ngopi-ngopi ya Pak, walaupun kita nggak ngasih kopinya ini. Tapi informasinya sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi penasaran, pingin ke sana gitu. Jadi kami harus ke Jogja Bu itu Bu. Iya. Nanti diundang Bu Tri Martini. Saya dapat cerita Bu Arlina yang perkembangan intarinutrizingnya itu loh Pak, yang sudah lumayan masif ya Pak, kerjasama dengan Pemda itu jadi bikin penasaran lagi Pak. Mudah-mudahan setelah COVID ini kita ada kesempatan bersama ke sana untuk melihat jejak-jejak perjuangan kawan-kawan nih di lapang bersama petani dan stakeholder daerah ya. Kita harus lihat ya Pak Suharsono ya. Ya, monggo. Banyak cerita kayak. Oke Bapak Ibu, untuk demikian kita akhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih banyak nih Pak BPTP sudah mengawal kita sampai dengan akhir diskusi, luar biasa. Salam hormat, terima kasih. Kemudian dari BPP juga ya, dari BPP apa tadi saya Imogiri, terima kasih banyak. Kemudian Pak Agung yang telah memfasilitasi, kemudian ada Pak Hano Hanafi, kemudian Ibu Arlina, Ibu Fibri, Pak Sarjiman, Pak Sutardi, Ibu Tri Martini, Pak Soim juga luar biasa. Terima kasih ya Pak. Kita tunggu nih Pak artikelnya nih yang udah jadi. Nanti ketika draftnya sudah ada, kami kirimkan kembali. Mungkin via Pak Agung ya Pak untuk bisa dicermati. Kalau misalnya ada informasi yang nanti harus direvisi atau ditambahkan, monggo kami minta finalisasi dari kerjasama kawan-kawan di BPTP Jogja. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Mohon maaf nih kita menyita waktu Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan niat baik kita bersama untuk bisa buku memoir ini dalam rangka kita keinginan kita bersama untuk bisa mengapresiasi atas apa-apa yang telah dilaksanakan di lapang, baik oleh kawan-kawan BPTP, oleh petani terutama, oleh penyuluh, serta stakeholder daerah lain. Ini semoga buku memoir ini bisa menjadi sebuah buku yang menjadi kebanggaan kita bersama Bapak Ibu. Itu saja sih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Soim, Mbak Enti, Nun. Pamit ya Bu. Pak. Pamit Bapak Ibu, sukses semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya lihatkan semua ya Bapak Ibu. Terima kasih.